Jadi orang yang kalau sudah merasakan halawatul iman itu, mohon maaf, dia berhitungnya itu betul-betul kemudian yang dibayangkan akhirat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu insyaallah ma'asyahidin. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkannya kepada kedua hasanah kita, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, alhamdulillah atas izin Allah saya hadir di tempat ini untuk kesempatan ini kayaknya tadi tepat waktu jam 4. Karena catatan dari panitia katanya pertemuan yang lalu terlambat. Ya, padahal pertemuan yang lalu berangkatnya dari Lomanis, yang sekarang saya berangkatnya dari Kroya. Kalau ngitung lebih jauh ya, tapi kok bisa tepat? Kenapa? Karena ada nilai mungkin perhitungan waktunya karena jauh, jadi prepare-nya lebih detail. Wah, nanti dihitung stopannya berapa, kemudian bannya gembes itu kan dihitung. Tapi kalau Lomanis ke sini gampang lah, 5 menit gitu Bu ya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita sampaikan pada kesempatan hari ini adalah tentang lezatnya iman. Sekarang saya tanya dulu ke Ibu. Ibu, kita semuanya hari ini beriman? Insyaallah. Sudah merasakan lezatnya apa belum? Kok suaranya ada yang belum, ada yang sudah ya? Ya. Kita akan bahas dulu menjadi 2 bagian. Kita bahas apa itu imannya dulu, kemudian nanti kita berbicara lezatnya. Supaya kita ini ketika menjadi orang yang beriman, kita betul-betul merasakan betapa luar biasanya yang namanya iman itu. Di dalam kalimat setiap hari Jumat itu kan kita mesti dibilang begini. Khotib-khotib itu pasti bilang gini, wala tamutunna illa wa antum. Jangan sekali-kali kita wafat kecuali wafat kita dalam kondisi tetap berpegang keimanan dan keislaman kita. Nah, Bapak Ibu, ketika berbicara iman, mari kita pahami dengan baik. Kalau seandainya hari ini kita ditanya menjadi orang yang beriman, apakah kita termasuk orang yang beruntung atau orang yang rugi? Ini jawabannya masih ngambang nih. Kayaknya nggak yakin banget. Kan kalau orang bilang beruntung, ketika orang menyatakan saya beriman menjadi orang yang beruntung apa orang yang rugi? Beruntung. Maka orang yang mantap jawabannya berarti sudah tahu keuntungan ketika dia menjadi orang yang beriman. Tetapi kalau belum mantap jawabannya bisa jadi belum tahu atau ragu-ragu. Nah, kita kupas dulu sedikit. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang masalah iman ini, yang pertama ibu bapak, ketika kita sekarang memiliki iman, dan alhamdulillah kita beriman semenjak lahir. Kita semenjak lahir itu udah memiliki yang namanya iman, karena kita berdasarkan keturunan orang tua kita juga orang yang beriman.
Dan itu kita nikmat, kita lahir dari keluarga yang punya iman, kita kemudian yang kedua hidup di lingkungan yang memang mendukung keimanan kita. Nah, yang pertama Ibu, kita harus merasakan bangga, kita harus merasakan nikmat ketika kita punya iman. Kenapa? Karena ternyata yang namanya iman itu adalah tanda cinta dari Allah. Ibu, itu tanda cinta dari Allah. Ibu, kalau sekarang Ibu dikasih, karena tadi MC senantiasa mengangkatnya adalah kaitannya bagaimana karena bapak dengan ibu ya, umi dengan abi. Nah, sananya sekarang gini, Ibu, kalau Ibu dikasih tanda cinta dari suami, itu kira-kira berharga atau tidak? Tergantung tanda cintanya ya. Ini. Jadi kalau yang namanya tanda cinta itu kira-kira orang membagikan tanda cinta kepada seseorang itu yang dipilih apa sembarangan? Dipilih ya Pak? Kalau menyampaikan yang dipilih, berarti kalau seperti itu ketika kita ini adalah orang yang beriman dan cinta itu ada, iman itu adalah cinta dari tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala, berarti kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan tanda cintanya berupa iman. Rasulullah SAW menyampaikan begini. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW menyampaikan, Innallaha yu'ti ad-dunya ila man yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ketika hendak memberikan dunia ini oleh Allah diberikan kepada siapa? Ternyata urusan-urusan dunia, urusan-urusan kekayaan, urusan-urusan kesehatan, urusan-urusan kenikmatan dunia, semua dengan yang namanya urusan dunia, ternyata Rasulullah SAW katakan urusan-urusan dunia itu oleh Allah diberikan kepada siapa? Ila man yuhib wa man la yuhib. Allah berikan kepada orang-orang, baik orang itu dicintai oleh Allah ataupun tidak dicintai oleh Allah. Terbukti enggak? Mohon maaf, kalau kemudian yang tidak beriman berarti kan dia tidak dicintai oleh Allah dalam konteks ini ya. Tapi mohon maaf, diberikan enggak urusan dunia? Kalau kita hitung antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman, kira-kira urusan dunianya lebih lapang mana? Itu bukti Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan urusan dunia, diberikan semuanya. Tetapi kata Nabi SAW, wala yu'ti al-iman illa man yuhib. Tetapi ketika berbicara tentang masalah iman, mohon maaf, iman ini tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang dicintainya. Berarti kita ketika punya iman termasuk orang yang, walaupun mungkin Allah tidak bilang, hei orang yang dicintai, enggak kan? Tetapi bukti saya punya iman itu bukti cinta dari Allah. Maka Allah kemudian memanggil dengan panggilan yang luar biasa. Kata Allah gimana memanggilnya kepada orang-orang yang dicintai ini? Allah menyampaikan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Oke Pak, jadi satu, ini adalah bukti cinta dari Allah yang namanya iman. Oke, satu itu. Yang kedua Ibu, iman ini menjadi hal yang luar biasa dan berharga bagi kita. Ya, kenapa? Karena ternyata iman ini menjadi faktor yang nanti akan menjadikan saat di akhirat nanti, ya Bu, saat di akhirat nanti, saat di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, tanpa iman maka semua amal akan sia-sia. Yang kedua, jadi di dunia orang banyak melakukan kebaikan Pak. Silahkan melakukan kebaikan, ya, silahkan melakukan kebaikan. Tetapi kalau orang melakukan kebaikan tanpa didasari oleh iman, dengan orang melakukan kebaikan didasari oleh iman, mohon maaf, itu berbeda nilainya. Kapan berbedanya? Saat nanti di pengadilan akhirat.
Ibu, kalau kita bapak sekalian, kalau kita berbicara nyantunin anak yatim, nyantunin orang-orang jompo, nyantunin janda-janda yang tua ya Pak. Saya kira ada yang muda. Kalau yang muda mah jangan disantuni Pak ya, diselesaikan masalahnya. Ibu, kira-kira yang berbuat baik kepada yang saya sebutkan tadi, anak yatim, orang jompo, orang miskin, orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Mohon maaf, yang tidak beriman ada yang melakukan kebaikan itu? Jalan rusak dia sumbang, nih saya buat jalan, solokan kemudian macet dia bilang nih saya kasih uang banyak. Mohon maaf Ibu, orang yang tadi kemudian ada anak yatim dikasih sama dia. Ada kemudian orang miskin disantuni oleh dia, bahkan anak yatim itu disekolahkan oleh dia. Tetapi bedanya nanti di hadapan Allah, kalau orang yang melakukan kemudian santunan anak yatim ketika ditanya, Mas, Pak, kenapa jenengan santuni anak yatim? Oh, saya melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Saya dengan anak yatim ini perintahnya, saya dengan orang miskin ini. Dan yang kedua dibilangnya apa? Saya berbuat baik kepada anak yatim, saya santuni anak yatim karena Nabi Muhammad kemudian menyampaikan ana wa kafirul yatim hakadha. Saya bersama dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim nanti di akhirat dekat sekali. Maka saya melakukannya karena Allah perintahkan, Rasul perintahkan. Maka dia berlaku baik kepada anak yatim, dasarnya apa? Iman, karena ada perintah tadi. Tapi kalau ada orang yang berbuat baik kepada anak yatim, Pak, kenapa jenengan berbuat baik kepada anak yatim? Ya kasihan aja lo nggak udah punya bapak. Dia nggak ada dasar imannya, enggak. Dan emang dia tidak beriman. Maka saat yang seperti ini, mohon maaf, kira-kira orang yang berbuat baik kepada anak yatim ini dapat balasan enggak? Pak, mohon maaf, dunia itu tadi di hadis yang pertama, urusan dunia Allah berikan kepada orang yang dicintai ataupun tidak dicintai. Kalau ada orang yang tidak beriman kemudian dia berbuat baik kepada anak yatim, kira-kira dunianya dibalas enggak? Dibalas, Pak. Akan dibalas, karena yang namanya kebaikan Allah balas kemudian dengan kebaikan juga. Tapi di mana balasannya? Dunia saja. Kenapa? Ya memang janji Allah begitu. Bukankah Allah menyatakan Bismillahirrahmanirrahim? Ada Ar-Rahman tadi. Tetapi nanti urusan di akhirat bagaimana? Nah, urusan di akhirat kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-23 dikatakan bahwasannya haba'am mansura. Bu, Bapak sekalian, nanti ketika di akhirat orang-orang yang melakukan kebaikan di dunia itu akan tetapi kemudian dia tidak dilandasi oleh iman, dasarnya bukan karena mencontoh Rasul, dasarnya karena bukan diperintahkan oleh Allah, karena feeling manusiawinya saja dia berbuat seperti itu. Nanti sebanyak apapun dia melakukan kebaikan di dunia, apapun itu kebaikan yang dilakukan di dunia, di akhirat nanti haba'am mansura, persis seperti debu yang berterbangan. Ibu, kalau debu itu berterbangan ada yang tersisa enggak? Enggak. Itu gambarannya Ibu. Maka kita patut menjaga dan bangga dengan iman. Kenapa? Ada hasil nanti di akhirat yang membedakan amal kita dilandasi dengan iman dengan tidak dengan iman. Nanti Ibu ya. Itu yang kedua. Oke. Cukup? Cukup Ibu dua? Ini ibu-ibu kayak perawan aja ditanya nggak jawab Bu. Baik, Ibu yang ketiga. Yang ketiga ketika berbicara iman itu yang kita harus hati-hati nih. Kenapa kita kemudian mohon maaf ya kita pahami iman itu dengan baik dan kita kenapa kemudian harus bangga dengan iman itu? Hati-hati Bu, yang namanya iman itu mesti nanti ada cobaan. Oke? Karena iman itu ada cobaan, maka harus dijaga.
Ibu, iman itu harus dijaga. Ya Bu, karena ada cobaan, maka iman itu perlu dijaga. Cara jaganya gimana Ibu? Karena kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan begini, ahasiban nasu ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira kalau seandainya dia sudah menyatakan beriman kemudian tidak diuji? Ibu, Bapak ngapunten. Sekarang cerita suami istri. Ibu dengan Bapak kira-kira berkeluarga, kan Ibu sama-sama dengan Bapak beriman. Ibu beriman, Bapak beriman. Pertanyaannya, siapakah yang menjadi ujian keimanan itu? Ibu apa Bapak? Yang menjadi ujian keimanan bagi kita siapa? Ibu apa Bapak? Dua-duanya ya? Oh, dua-duanya. Alhamdulillah kalau itu mah gantian berarti ya. Ya, seperti itu. Ibu lihat fragmen kehidupan Nabi SAW itu indah Ibu. Jadi Nabi SAW itu adalah seorang yang memang, mohon maaf ya, kalau kita lihat di antara manusia yang ujiannya paling berat sinten? Nabi Bu. Nabi itu berat luar biasa. Dan mohon maaf, ujian terberat dari para nabi siapa? Tetangga, mertua, anak, apa istri? Hah? Saya tanya bapak-bapak, Pak, kira-kira dalam pandangan Bapak ujian terberat para nabi itu anak, istri, apa tetangga? Ini gak pada bari ngomong dia. Dua-duanya ada ya. Dua-duanya ada. Ada yang diuji keimanan dengan suaminya, ada yang suaminya menjadi ujian keimanan bagi dirinya, dan ada yang kemudian istrinya menjadi ujian keimanan bagi dirinya. Tetapi kebanyakan istri. Yang menjadi ujian keimanan terberat bagi para nabi itu istrinya. Ya. Pak Siam, apakah istri panjenengan termasuk bagian ujian keimanan jenengan? Ya, begitu ya. Ibu, maka Nabi SAW itu fragmen kehidupannya indah Bu. Beliau menghargai, kemudian istrinya luar biasa Ibu. Jaga rasa istri itu luar biasa. Di antaranya yang dikisahkan itu Nabi SAW pernah begini. Nabi itu punya tetangga. Tetangganya ini orang Persia. Dan orang Persia itu pinter masak. Pinter masak. Satu hari Nabi SAW itu ketika keluar rumah ketemu dengan orang Persia ini. Ketika ketemu dengan orang Persia ini, kemudian Nabi SAW ditawarin, ya Rasulullah, wahai ya Muhammad, ya Rasulullah, silahkan saya undang Rasul ke rumah saya untuk makan. Dan ini terkenal orangnya memang pinter makan, pinter masak. Oh, pinter makan, pinter masak. Diundang, ayo silahkan ke rumah saya. Maka Nabi SAW itu ketika diundang seperti itu, ini udah di dekat rumahnya, terkenal orang yang pinter masak, kemudian dan memang dikenal masakannya enak, kemudian diundang makan. Mohon maaf, ini kalau kejadian bapak-bapak pulang dari masjid habis asar gitu ya, pulang tetangganya kebetulan kelihatannya lagi bikin kambing guling. Pak, mampir di rumah kambing guling. Kira-kira langsung apa mikir lagi? Nih, potongannya potongan yang langsung ini ya. Tapi kalau Nabi nggak begitu Pak. Gimana Nabi? Ini Nabi jaga perasaannya luar biasa. Kata Nabi SAW ketika dibilang, ya Rasul silahkan datang kita makan. Kata Nabi SAW, apakah undangan ini berlaku juga buat Aisyah? Ingat siapa? Ini kita giliran enak-enak gak ingat sama istri. Giliran susah ingat tuh gak jadi keluarga kayak itu Bu. Jadi susah senang tuh harus ingat. Ya. Nah, apa kemudian respon Nabi ketika ditanya begitu? Kata orang Persianya gimana? Enggak. Ini cukup untuk Anda sendiri. Begitu bilangnya. Maka kata Nabi SAW, apa kata Nabi? Mohon maaf, kalau tidak dengan Aisyah, saya nggak jadi datang. Kambing guling loh.
umpamanya gitu kan. Nah, ternyata si Persia ini kemudian nggak enakan, datang lagi kepada Nabi SAW. Ya Rasul, ayo kita makan ke rumah saya. Pertanyaan yang kedua masih sama, apakah undangan ini kemudian berlaku juga untuk Aisyah? Maka jawabannya, kata orang Persia, iya ya Rasul, sama dengan Aisyah. Baik, kalau kayak gitu saya akan berangkat bersama dengan Aisyah. Tuh Bu, gitu. Nah, kita ini ujian keimanan begitu Ibu ya. Ada hal-hal yang di hadapan kita yang enak-enak, jangan sampai lupa dengan istri. Tapi ada juga tuh ulama itu, dan para ulama memang diujinya luar biasa Bu ya. Ini mohon maaf ya, mohon maaf kalau saya ceritakan, ini pernah diceritakan mungkin, tapi mudah-mudahan Ibu lupa gitu ya, sehingga saya ceritakan lagi gitu kan. Ibu ingat kisah kemudian seorang ulama yang mendapatkan istri dengan 3 sifat. Ini mohon maaf, mudah-mudahan 3 sifat ini ada di istri Bapak. Allahumma, Ibu amin. Ibu amin Pak. Karena ulama ya, istri ulama kan mesti baik gitu ya. Sebentar dulu Bu, jangan amin 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 aja Bu. Apa-apa amin, apa-apa amin ya. Baik, Ibu istri ulama itu yang pertama dia cantik. Alhamdulillah kata Ibu, cocok kan? Nah, masuklah gitu kan. Jadi istri ulama ini cantik. Yang kedua, mohon maaf, yang kedua sifatnya galak. Galak. Kemudian yang ketiga, istri ulama itu, mohon maaf ya, kalau ngomong nyakitin. Insya Allah orangnya nggak ada di sini. Cantik, galak, mending Bu ya. Cantik, galak, mending nggak? Mending Pak. Dibandingkan dengan, udah misalnya jelek, udah jelek, galak. Nah, tapi yang lebih baik yang mana? Ya cantik, itu baik. Dan di antara yang menyakitkan itu apa? Dia pernah bilang kepada orang-orang itu bahwasannya suaminya sudah selingkuh dengan pembantunya. Siapa yang nyampaikan? Istrinya. Lanjut Bu. Ya. Ibunya balik gitu. Enggak, saya kira ini kok serius banget dengar ceritain dongeng. Jadi saya ini kan ngajar hampir semua level Bu ya. Saya tuh nggak anak TK ya juga, saya kadang hadir, kemudian SD, SMP, SMA. Kalau cerita mereka ekspresinya sama dengan Ibu ternyata ya. Neus cerita gimana. Nah, dia sebarkan Bu. Tetapi ternyata masyarakat itu kemudian lebih yakin terhadap kebaikan si ulama ini. Maka dibilangnya apa? Dibilangnya itu, semua masyarakat kemudian datang kepada ulama ini karena tahu yang jelek siapa? Istrinya, sifat buruknya itu. Maka dibilangnya apa? Dibilangnya begini, ya Syekh, wahai Ustadz, sudahlah, tidak ada kebaikan lagi di istri Anda itu. Sudah nggak ada kebaikan lagi, ceraikan saja, udah ceraikan. Pak, mohon maaf Bapak, kalau didatangin masyarakat kemudian disuruh menceraikan istri karena istrinya sifatnya buruk, kira-kira jawabannya iya apa tidak? Gak ada yang berani jawab, berarti istrinya di sini semua. Udah luar biasa begitu. Tapi apa jawabannya kemudian? Kata si ulama ini, enggak, saya tidak akan menceraikan istri saya. Kenapa nggak menceraikan? Satu, kata beliau, karena saya ketika dia ceraikan, kemudian dia nikah dengan laki-laki yang lain lagi, dan nanti kalau nikah dengan laki-laki lain ternyata laki-lakinya tidak sesabar saya, kemudian cerai lagi, rusaklah nama Islam. Wong kok kawin cerai, salah pakai mainan. Yang kedua apa? Yang kedua, saya juga tidak akan menceraikannya. Kenapa? Karena bapaknya baik banget sama saya. Catat, bagi bapak yang punya anak perempuan, punya mantu laki-laki, dieman Pak. Oke? Supaya kepikiran, orang jadilah bapaknya eman lagi. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga, kata beliau, yang ketiga likulli mu'minin mihnatun.
setiap orang yang beriman itu pasti diberikan ujian. Wahia mihnati, dan dia, istri saya itu adalah ujian bagi saya. Baik. Jadi ibu bapak, kalau ibu terdapat bapak punya pasangan yang perangainya kemudian kurang mengenakan, maka bilang dia adalah ujian buat saya. Enak. Itu kalau orang udah gitu udah lezat tuh. Baik. Ujian selamanya. Ujian selamanya ya. Baik, jadi apa Bu iman itu yang pertama? Hadiah, piagam dari Allah Subhanahu, tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar amal kita nanti tidak sia-sia di akhirat. Yang ketiga, iman ini akan ada ujian kepada kita. Ibu, yang terakhir, yang keempat, iman ini adalah sebagai syarat untuk masuk surga. Karena kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata illal mu'min, tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang beriman. Maka iman itu menjadi syarat kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masuk surga, pinginnya dengan siapa? Insya Allah kita pingin masuk surga bukan sendirian, bukan dengan ketua takmir saja, tapi kita pingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala bersama siapa? Yang pertama, kita pingin masuk surga dengan kedua orang tua kita. Yang kedua, kita pingin masuk surga dengan siapa? Azwajihim. Kita pingin masuk surga dengan pasangan-pasangan hidup kita. Dan yang ketiga, kita pingin masuk surga dengan siapa? Dengan seluruh keturunan anak-anak kita. Dan ternyata keinginan kita itu, orang tua, pasangan hidup, anak, itulah yang dimintakan oleh para malaikat ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita sebagai orang yang beriman itu didoakan, yang doakan malaikat. Doanya apa? Tadi yang saya sebutkan. Jadi malaikat itu meminta kepada Allah, ya Allah, masukkanlah orang-orang yang beriman ke dalam surgamu. Dengan siapa? Dengan orang tuanya, dengan pasangan hidupnya, dengan anak-anaknya, keturunannya semuanya. Maka kita nanti di surga itu ketika kita bersama-sama dengan syarat apa? Anak kita, pasangan hidup kita, orang tua kita sama-sama menjadi orang yang beriman. Kalau nggak beriman, nggak ketemu. Itu ibu keistimewaannya ketika kita menjadi orang yang beriman. Satu bagian selesai. Nah, sekarang yang selanjutnya, terus bagaimana kita supaya bisa merasakan lezatnya iman tadi. Contoh tadi, ibu bersuami, ibu beristri, sudah merasakan lezatnya? Tadi kan tamsilnya masakan Pak ya? Masakan. Tapi mohon maaf, ibu kita berkeluarga sudah merasakan lezatnya? Dengan iman yang kita miliki? Belum. Yuk Bu, kita cerita. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan lezatnya iman? Ya. Rasulullah SAW menyampaikan bahwasannya zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Ibu, orang itu akan merasakan lezatnya iman ada tiga. Ada tiga perkara. Kalau seandainya tiga perkara ini dia kemudian betul-betul sudah mempraktekannya, maka dia akan merasakan lezatnya, akan merasakan manisnya iman itu. Ya. Apa kata Nabi SAW? Yang pertama adalah man radiya billahi rabba. Yaitu yang pertama adalah orang yang sudah ridho kalau Allah sebagai Robnya. Ya, kalau Allah sebagai Robnya. Ya.
Jadi di hadis ini yang pertama, bahwasannya manisnya iman itu adalah ketika dia menjadikan Allah tempat kembalinya, ridho dengan ketentuan Allah. Ya. Dengan cara bagaimana ridhonya itu? Mencintai Allah. Mencintai Allah di atas segala-galanya. Tidak ada yang dia cintai kecuali Allah. Bukan tidak cinta dengan istri, bukan tidak cinta dengan anak, tetapi cintanya kepada anak istri itu kalah dengan cintanya kepada Allah. Maka kalau orang yang sudah mencintai Allah tadi seperti itu, dia akan merasakan lezatnya iman. Ini masih berdefinisi. Bu, ginilah. Kalau seandainya kita lagi kumpul sama anak dan istri di rumah, hujan-hujan, depan TV, kemudian ada mendoan anget, sama kepok, sama kering tempe. Anak yang kuliah datang dari Jogja, kumpul di rumah. Ini Bu ya, cerita cinta sama Allah. Ibu, kemudian ternyata kumandang adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari masjid. Bapak nih. Bu, Bapak. Maka orangnya ini ketika mendengarkan ada adzan itu, dia cinta sama anaknya, ya, lawang baru datang. Dia cinta sama istrinya, ya, lawang dia memang teman hidupnya. Dan lagi enak-enaknya makan itu, tapi kemudian terdengar kumandang adzan, maka ketika dia ini kemudian bilang, ntar ya, nanti lanjutin lagi, Bapak ke masjid dulu, udah adzan. Kalau itu yang dilakukan oleh si bapak, itu menyatakan dia bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Istrinya dia cintai, anaknya dia cintai, tetapi panggilan Allah untuk sholat jamaah lebih dia cintai. Maka orang yang seperti ini menunjukkan dia sudah pernah merasakan yang namanya lezatnya iman. Kenapa? Mendoan gak ada apa-apanya, istri gak ada apa-apanya, anak gak ada apa-apanya, Allah yang saya cintai. Jadi udah sampai begitu belum? Nah itu lezatnya Pak. Ya. Termasuk nih kalau orang yang sudah merasakan lezatnya iman, kalau seandainya punya jadwal rutin setiap Ahad, di sini jam 4. Sabtu ya? Sekarang hari Sabtu ya Pak ya? Bukan Ahad ya. Punya jadwal pokoknya di sini Sabtu jam 4 udah kemudian ini. Maka ini kan mohon maaf, thalabul ilmi itu bagian daripada iman, perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka mau hujan, mau panas, mau dar-dur kayak gitu, berangkat saja. Berarti orang itu sudah merasakan lezatnya iman. Ya. Apalagi kalau kemudian ngajinya nggak pakai snack. Wah, itu kelihatan sekali. Betul. Ya, tapi insya Allah pakai snack sih cuman efek samping aja Bu ya. Jadi ngukurnya begitu Bu ya. Jadi kalau orang yang kemudian udah benar-benar kemudian merasakan Allah itu dia cintai, apa-apa kalah. Ketika dia punya harta ya, punya harta nih, di rumah ada harta. Kemudian ikut ngaji, dibilangin sama MC-nya, Ibu, Bapak, kita masjid alhamdulillah lagi pelebaran, kita butuh 50 juta, tapi sekarang ngembang jadi 57 juta. Lah, sekarang baru ada uang 30 juta, masih kurang sekian. Maka kalau orang yang merasakan kemudian lezatnya iman, dia punya uang, enteng dikeluarin. Kalau kita belum enteng, masih mikirnya panjang, berarti jujur kita belum merasakan lezatnya, masih mikir panjang sih. Padahal mohon maaf ya, ini kalau saya lihat ukuran-ukuran di sini kan rata-rata pensiunan ya. Pensiunan. Mohon maaf Ibu, yang pensiunan kira-kira di tabungan Ibu ada berapa ratus juta? Nggih, kalau hitungan juta. Itu di tabungan Ibu yang ratusan juta itu, yang Ibu empet-empet kayak gitu ya. Mohon maaf, nek besok Ibu kemudian meninggal, itu harta itu jadi milik sinten? Udah nggak diakui lagi, itu langsung milik ahli waris.
Bahkan rumah ibu, saya pernah cerita ya, bahkan rumah ibu yang ditempati, nek kita meninggal itu jam 10 atau jam 8 malam, baru dikubur kemudian besok, itu kan rumah kita. Tapi kita ahli waris kemudian bilangnya bagaimana pengumumannya? Bapak Ibu, para takzin dan takziat yang dirahmati Allah, mohon maaf berhubung kemudian sudah malam, maka almarhumah akan dikuburkannya besok. Untuk malam hari ini kami inapkan dulu di rumah. Pada rumah siapa? Rumah sendiri. Tapi dibilangnya apa sama ahli warisnya? Diinapkan. Berarti udah nggak diakui milik kita lagi. Langsung diakuisisi. Halo, sadar nggak? Tuh, makanya mohon maaf, ayo ketika kita pingin merasakan lezatnya iman, latihan bu. Latihan apa? Nih latihan kayak gitu. Bismillah. Ya, supaya kita Jadi kalau kita baru merasakan lezatnya iman, ya tadi bu. Kenapa? Karena mungkin gambaran-gambarannya adalah belum ridho banget dengan kemudian Allah sebagai Robnya, sehingga mikirnya panjang banget. Ngerti bu ya? Baik. Yang kedua apa? Yang kedua, kata Nabi SAW, orang itu akan merasakan lezatnya iman, ya, manisnya iman, ya, ketika kemudian dia menjadikan wabil islami dina, ya. Jadi kalau pertama tadi menyempurnakan cintanya kepada Allah, ya, menyempurnakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah sempurna semuanya karena Allah, keallahkan semuanya. Hartanya keallahkan, anaknya keallahkan, pokoknya semuanya ke Allah semua. Maka ibu tadi ya radiya billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasul wa bi muhammadin rasulah. Jadi 3 yang menjadi pangkal orang itu akan menjadikan lezat dalam imannya ketika ridho dengan Allah dan Rasulnya, artinya mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, dia ini betul-betul menjadikan Islam sebagai agamanya. Jadi ibu, orang yang sudah menyatakan cintanya kepada Allah, ya, dan menyatakan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lainnya, ya. Nah maka kalau dia cintanya kepada Allah itu diturunkan selanjutnya, dia mencintai kepada makhluk, ya, kepada istrinya, kepada anaknya pun karena Allah. Sehingga kalau marah-marahnya karena Allah, kalau bencinya karena Allah. Artinya marahnya dia memang Allah, kemudian juga nggak suka dengan yang seperti itu, bencinya juga sama seperti itu. Nah dalam tatapan ini, jadi ternyata ketika berbicara tentang masalah ini, baik kata Nabi SAW 3. Jadi kalau orang sudah menjadikan Allah dan Rasul di atas segala-galanya, dan kemudian Islam sebagai agamanya, akan merasakan yang namanya halawatul iman. Lezatnya iman itu dari sana. Jadi awali dengan cinta dulu kepada Allah. Ibu, kalau berbicara harta, cinta kepada Allah berarti bentuknya apa? Infak, sedekah, zakat, itu bentuk cintanya kepada Allah. Tapi kalau punya harta dipegang aja ya, nggak dikeluarkan, nah gitu kan. Nah, maka ibu lihat orang-orang yang kemudian memiliki kecintaan kepada Allah itu tidak mudah dia tergiur dengan duniawi. Nggak mudah ibu. Dia senantiasa ingatnya Allah. Ini kasusnya pernah terjadi ketika Qorun, yang kemudian digambarkan Qorun itu orang yang sangat kaya. Dia kemudian untuk membawa harta, kunci hartanya harus pakai orang yang banyak dan kemudian hewan yang banyak. Nih ketika Qorun keluar dengan membawa harta yang banyak itu, ternyata masyarakat terbelah 2. Satu, orang itu kemudian bilang apa? Ya Allah ya Robi, ya enak seperti Qorun ya. Saya mah pingin seperti Qorun lah. Gampang sekali ya mengumpulkan dunia. Keinginan meniru Qorun, bangga dengan Qorun, takjub dengan Qorun karena kekayaannya. Tapi golongan yang kedua masyarakat apa? Dia bilang, Qorun memang baik, Qorun memang berharta, tetapi yang di sisi Allah lebih baik daripada apa yang dimiliki oleh Qorun. Ya,
itulah orang yang sudah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Konsekuensinya Ibu, kalau kita sudah menyatakan Allah sebagai Robnya, Rasul sebagai nabinya, dan Islam kemudian sebagai agamanya. Nah, buktinya ini ya. Jadi pokoknya bukti orang yang kemudian sudah merasakan lezatnya iman itu, pokoknya dia mendahulukan Allah dan Rasulnya. Ya, gitu Bu. Nah sekarang gini, Ibu, ketika kita mengutamakan kecintaan kita kepada Allah daripada kesenangan duniawi. Gini ya, Ibu punya uang 100 juta. Rencananya mau ganti mobil. Mobil masih ada. Cuman mau diganti, di-upgrade yang lebih muda lagi. Dah, kenapa? Punya alasan, sering keluar kota biar lebih nikmat. Ternyata datang kemudian Pak Ustadz ke rumah. Dia cerita kalau kemudian mau merenovasi masjid. Dah, kinten-kinten kalau seperti itu kondisinya, Ibu punya uang 100 juta ganti mobil atau kemudian ke masjid. Kira-kira aja lah. Hah? Mobil apa ya? Mobil ya? Nah, kalau kita masih mungkin memilihnya mobil, padahal mobil ada tapi kita masih cinta dengan dunia, berarti mohon maaf kita belum termasuk yang merasakan lezatnya. Mohon maaf ya kalau ada kesamaan peristiwa, jangan tersinggung. Ya, seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena kata Nabi SAW begini. Ya, Nabi menyampaikan satu nasihat kepada kita tentang masalah ini. Ya, di dalam hadisnya mana ya? Rasul berbicara karena yang menjadi ukurannya itu. Ya. Jadi ketika ada sahabat, ya, ada sahabat yang kemudian mendapatkan seruan untuk berperang, ya, dia kemudian dalam kondisi sudah tua, sudah rentak. Kemudian ketika ada seruan perang, maka kemudian dia siap-siap perang karena udah tua rentak. Ditahan kemudian oleh anak-anaknya, udah jangan pergi, di rumah aja, kata anaknya. Tapi kata beliau apa? Tetapi kan yang dipanggil itu bukankah kata Allah Subhanahu wa taala, wajahadu, berjihadlah engkau di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik di kala berat ataupun ringan. Berat ringan, ayo berjuang. Kita makan sudah tidak perang lagi. Kira-kira perang itu berat nggak? Berat, taruhannya nyawa. Tetapi tadi 100 juta itu untuk mobil dengan ke masjid berat nggak? Berat ya Bu ya? Sama Bu, ternyata begitu. Situasinya aja kemudian yang berbeda bagi kita semuanya. Nah ternyata orang ini apa yang diambil? Dia ambil walaupun dilarang oleh anaknya, dia tetap kemudian berangkat dan ternyata dia syahid. Ya, ya Ibu ya. Maka Rasul SAW itu, mana hadisnya belum ketemu. Nah, baik. Nabi SAW itu ngukur kemudian lezatnya iman itu masih dengan ukuran-ukuran infak. Kata Nabi SAW, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Orang kalau ada 3 di dalam dirinya ini, maka dia sudah merasakan yang namanya lezatnya iman. Apa yang kata Nabi sampaikan? Al-infaku minal iftari, yaitu ketika kita berinfak dari kekikiran. Jadi mohon maaf ya, orang yang senang berinfak itu adalah bagian daripada orang itu sudah merasakan. Dan Ibu mohon maaf ya, saya mengenal seseorang yang infaknya memang luar biasa Bu. Dan beliau punya usaha. Saya juga tahu tempat usahanya. Saya tuh heran lihat ya. Kenapa? Semakin besar yang dikeluarkan, dia juga sampai bingung. Saya juga nggak tahu Ustadz ya.
Jadi warungnya itu yang lain itu mungkin penghuninya sedikit, dia tiap malam tuh tak lihat penuh warungnya itu. Sudah merasakan halawatul iman itu, siapa yang menggerakkan orang? Dia berhitungnya itu betul-betul, kemudian yang dibayangkan akhirat aja dengan hartanya. Bahkan saya mendapatkan ada orang yang kemudian mohon maaf ya mengumpulkan uangnya sampai kemudian pensiun. Saya kemarin baru bertemu kemudian dengan beliau itu, akhirnya beliau bilang, Pak Ustaz, saya sudah pensiun dan target saya alhamdulillah sudah terpenuhi. Jadi beliau kumpulkan uang itu, dan dari uang itu beliau serahkan kemudian, tolong bangunkan masjid. Sendiri Bu. Berapa nilai total masjidnya? 1,4 M. Satu orang. Dan dia katakan, saya kumpulkan itu semuanya, kemudian tolong dibangunkan. Dan ketika ngobrol gitu enak aja tuh. Dan dia memang kemudian tidak punya kos-kosan, tidak punya usaha apa-apa. Apa bahasanya? Alah mau apa long dunia kok. Enak banget Bu. Saya bilang ini orang yang merasakan halawatul iman. Hartanya tidak memberatkan kemudian dirinya kemudian untuk berbagi. Enteng banget seperti itu. Saya ngobrol lagi dengan beliau. Pak, ini ada peluang Pak. Ada yang bangun masjid. Tapi tanahnya belum dibebasin. Oh gitu? Ada berapa? 60 ubin, ntar ya ngobrol dulu. Tahu-tahu telepon, Sad ditutup ya semuanya. Selesai kayak gitu. Udah ngasih tuh kayak lupa aja. Nah, yang ini, lupa lah, udahlah jangan diceritain. Itu Bu. Jadi Ibu, halawatul iman itu ternyata kata Nabi SAW yang pertama dari apa? Infak. Nah kita ini kalau infaknya belum kuat seperti itu Bu ya. Ada kisah yang menarik Bu. Ini infak kita kecil-kecilan dulu latihan Ibu ya. Itu ada orang di zaman jahiliyah hidup dengan Nabi tapi tidak belum beriman. Namanya Hatim. Beliau mohon maaf, beliau ini orang dermawan. Kalau ada orang datang ke rumahnya suruh makan, udah makan. Orang keluar pergi diongkosin. Dia dermawan luar biasa Bu. Dan beliau itu kalau jalan, kalau mau safar, maka dipastikan makanan itu dia yang bawa semuanya. Dari dia semuanya. Ibu kalau wisata RT kira-kira Bu RT gitu nggak? Orang kayaknya ya. Kita bagi-bagi. Jadi beliau tuh bawa Bu. Dan lihat Bu, ini dermawannya ya. Orang yang sudah, kalau orang yang ini ya, Ibu ketika dia selesai makan, mohon maaf ketika udah selesai makan itu dan makanan itu masih ada, maka sama beliau makanan yang beliau bawa itu disebar di tanah. Wur kayak gitu. Kalau kita kira-kira disebutnya apa? Mubadir kan? Mubadir. Tapi beliau ternyata enggak. Kata beliau apa? Semut yang ada di sekitar kita ini layak menjadi tetangga kita yang baik. Tuh. Jadi sampai begitunya gitu. Nah kemudian diceritakan kisah ini. Oleh siapa? Oleh anaknya Bu. Oleh anaknya diceritakan kepada Nabi SAW. Ya Rasul, bapak saya itu punya kebiasaan begini, diceritakan kemudian semuanya. Maka kata Nabi SAW, apa kata Nabi SAW? Wahai anak perempuan Hatim, kalau seandainya bapakmu itu orang yang beriman, niscaya aku akan mintakan kepada Allah agar Allah melimpahkan kasih sayangnya kepada dia. Ya Bu. Jadi ternyata berangkatnya dari seperti itu. Nah Ibu, ketika kita berbicara infak itu, ternyata ini ada pelajaran penting. Apa Bu? Tanamkan kebaikan-kebaikan itu dengan infak itu. Dan saya pernah mengalami Bu. Saya punya potret dari ibu saya terutama di kampung itu punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Namanya di kampung orang panen apa dikirimkan. Orang panen apa dikirim Bu. Nah, cuman ibu saya itu punya kebiasaan kalau dikirim oleh orang makanan itu apapun itu, jam berapapun itu, maka yang ngirim itu biasanya anak-anaknya. Cuman dibilang gini, wah disuruh ibu nganter ini, oh ya simpan di sana, tunggu ya sebentar. Maka ibu saya kemudian mesti ke kamar, dari kamar kemudian keluar, mengambil beberapa lembar uang dikasihkan. Nih tolong ya, sana bawa pulang. Gitu Bu. Orang ini niat jual? Enggak. Dan itu bukan sekali dua kali, sering Bu. Saya menjadi saksinya ibu saya seperti itu. Ternyata tertanam dalam benak saya. Satu kali subuh-subuh jam 5:30 ada orang yang bertamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Mas? Ya udah masuk sini. Dia bawa anak kecil.
Nah, ketika itu kemudian dibilang, bawa apa ini kok oleh-oleh? Enggak, itu alpukat yang depan rumah buah katanya. Oh gitu, inilah bagi-bagi gitu kan. Oh gitu ya, iya. Sekarang di mana? Ustadz ini lagi nganggur katanya, nggak ada pekerjaan, bangunan nggak berhenti semuanya. Oh kayak gitu. Saya sekelebat itu ingat dengan apa yang dilakukan oleh ibu saya. Maka saya masuk, kemudian saya berikan kepada anaknya, nih buat jajan. Bu, ternyata kebaikan dengan berinfak itu, kalau kemudian kita niatkan tanaman kepada putra putri kita, mudah-mudahan itu menjadi kebaikan. Bapak, ibu, mungkin sekarang infak ke sebuah pesantren dan lihat perkembangannya. Bapak bisa jadi bilang bantu. Walaupun nggak ngomong bantu, kalau kemudian itu niatnya betul-betul kemudian sebagai bukti cinta kepada Allah, maka insya Allah anaknya akan melakukan yang seperti itu. Oke? Jadi bukti cinta Allah itu terlihat dari masalah yang pertama apa? Infak. Yang kedua apa kata Nabi SAW? Wa insafun nas min nafsik. Yang kedua, ternyata orang yang merasakan lezatnya iman itu ketika dia mengupayakan bersikap adil terhadap siapa? Terhadap manusia yang lain. Jadi dia nggak pernah berlaku zalim, Bu. Disakiti kayak apapun dia nyaman aja gitu ya. Nah itu Bu, yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, wabadus salam lil alam. Dia ini adalah mengupayakan keselamatan bagi alam. Artinya dia tidak pernah berbuat kerusakan dengan alam semesta. Dia baik dengan makhluk yang lain. Itu orang yang sudah merasakan lezatnya iman. Maka ada kisah, Bu. Ada ulama tuh ya, wudu, musolat. Ketika musolat, mohon maaf, ada nyamuk di tangannya. Ngapunten. Kalau ibu, bapak, ada nyamuk, kira-kira diapain? Rampung ya? Rampung. Tapi beliau gimana? Sama beliau nyamuk itu dibiarkan sampai betul-betul kenyang dan terbang dari tangannya. Ini mungkin terjemahan memberikan keselamatan kepada alam. Itu mungkin Pak. Zakul iman, lezatnya iman sampai seperti itu. Bahkan di kisah yang lain ada yang lebih menarik lagi. Ada kisah ulama dengan kucing, Ibu. Ibu mohon maaf, kalau kita ada kucing yang lagi tidur, diapain? Dibiarin apa diusir? Enggak lah, kita rata-rata. Ini ulama ini mohon maaf ya, ada kucing, saya nggak persis tahu bagaimana gambarannya, tapi dikisahkan kucing itu tidur di jubahnya, di jubah tangannya itu. Maka beliau begitu menghargai kemudian sang kucing ini agar tidak terganggu kemudian tidurnya, maka sama beliau jubahnya yang di lengannya itu digunting agar kucingnya tidak kaget. Susah lah nyarinya sekarang mah ya. Susah kayak gitu. Tapi inilah mungkin yang namanya orang lezat iman. Jadi mohon maaf, dua hal tadi. Jadi orang yang menggunakan lezat iman itu cinta kepada Allah, sudah ridho dengan yang diberikan oleh Allah, ridho dengan Allah sebagai Robnya, Nabi kemudian sebagai Muhammad sebagai utusannya, dan Islam sebagai agamanya. Ini akan merasakan lezatnya iman. Prakteknya yang disampaikan Nabi, Bu. Pertama, al-infaqu minal iftar. Infak dari kekikiran. Yang kedua, al-insafu nas min nafsik, dia berlaku adil dengan sesama manusia. Kemudian yang ketiga, wabaddus salami lil alam, dia menjadi pribadi yang menjaga kemudian mengupayakan keselamatan bagi alam yang di sekitarnya. Baik, Ibu, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira itu mungkin ya tentang lezatnya iman yang bisa kita lakukan. Jadi insya Allah kita sudah punya modal, Bu ya. Modalnya apa? Kita sudah ridho dengan Allah sebagai Robnya, Nabi Muhammad sebagai utusannya, dan Islam sebagai agamanya. Sudah punya modal. Insya Allah kita akan mendapatkan lezatnya iman. Tinggal selanjutnya praktek-prakteknya tadi Pak ya, yang dicontohkan. Nah harus latihan, Bu. Ya, Ustaz udah latihan tapi urung merasakan lezat-lezatnya. Teruskan aja ya. Nanti lezat itu, karena orang masak itu lezat itu kira-kira sekali apa dua kali? Berkali-kali ya. Konon katanya
fried chicken itu dia bisa hari ini kemudian betul-betul enak, gagalnya berapa? Ya berkali-kali gagalnya ya. Insyaallah gitu ya. Baik. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi manfaat bagi kita semuanya dan mudah-mudahan Allah menanamkan ke dalam diri kita dan menjaga keimanan keislaman kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.